Selamat siang Pak ya. Selamat siang. Saya datangkan jauh-jauh dari kota Malang nih. Meskipun kita di tengah pandemi, kita masih bisa untuk berkumpul meskipun kita harus jaga protokol gitu Pak ya. Betul. Kita akan ngobrol seputar dengan senior yang ada di PGSD. Ya. Mungkin ini karena ini Pak ya, ini tidak semua orang tahu nih senior. Tahunya PGSD ya mencetak calon guru. Ya. Tapi ternyata UNESA ini berbeda. Guru tapi plus, ada plusnya, yaitu senior. Apa itu senior? Gimana Pak ya bisa menjelaskan latar belakangnya gimana sih kok bisa muncul kata senior ini Pak ya? Oke, selamat berjumpa rekan semua. Jadi kenapa di PGSD kita yang tercinta ini di UNESA ini ada senior? Itu diawali pada saat kita seru-serunya KKNI. Nah, Tahun berapa itu? Tahunnya kisaran 95-an sekitar itu. Lama juga. Nah, KKNI itu sebetulnya menuntut setiap prodi itu memiliki penciri khusus sehingga ada sesuatu yang berbeda sehingga nanti kebutuhan misalnya butuh guru SD yang pintar main musik, nah itu tempatnya di UNESA. Yang pintar matematika di UM misalnya, yang pintar bahasa di Semarang misalnya di UNES. Nah seperti itu. Jadi berdasarkan rapat kita bersama, apa sih pencuri kita yang bisa ditonjolkan? Nah, pada saat itu memang hasil rapat itu kita sepakat untuk menamakan senior. Jadi seni dan olahraga. Tapi itu akhirnya terus berkembang. Seni, bicara masalah seni Pak ya. Seni apa sih yang dikembangkan di PGSD ini? Kalau tuntutan dari lulusan pendidikan guru sekolah dasar sih harus bisa semua seni sebetulnya. Karena ketika ngajar nanti ada nama pelajarannya seni budaya, seni dan budaya. Nah, sehingga kita membekali seluruh bidang seni, mulai dari musik, tari, seni rupa, sampai ada kerajinan. Dan Pak ya ini adalah salah satu yang membidani musik ya. Ya. Oke. Baik, kita akan ngobrol tentang musik dulu Pak ya, sesuai dengan bidangnya. Baik, musik ini kan yang saya tahu banyak sekali genrenya kan ya Pak ya. Ya. Banyak sekali gitu. Nah, apakah semua itu diajarkan di PGSD Pak? Semua jenis musik? Atau tertentu, musik tertentu saja? Mungkin ketika mendengar pertama kali memang persepsinya menjadi salah ya. Yeah. Jadi ketika kita bicara di PGSD diajari musik, itu tujuannya memang tidak mencetak seorang mahasiswa menjadi musisi atau penyanyi. Namun kita membekali bagaimana mereka menjadi seorang guru SD yang siap untuk menjadi guru kelas yang sebenarnya. Karena kalau guru kelas yang sebenarnya itu kan selain di Mawapel mereka juga harus bisa ngajar seni budaya seperti itu. Kecuali sekarang ya, sampai dengan sekarang kan Pak Pandu juga tahu bahwa di sekolah dasar itu yang disiapkan guru selain guru kelas itu kan untuk agama dan olahraga. Sementara yang lain guru kelas yang harus mengampu. Nah, disitulah sehingga kita harus membekali pengalaman musik mulai dari pengalaman studio yang saya maksudkan adalah pengalaman praktek dan pengalaman secara teori seperti itu. Itu yang kita bekalkan, jadi bukan mencetak menjadi musisi. Tapi belajar juga alat musik ya? Ya. Semua menguasai di semua jenis alat musik? Enggak? Atau setiap mahasiswa itu boleh memilih salah satu apa yang menjadi concern dia, passion dia gitu? Kalau seperti itu ya, jadi biasanya di awal-awal itu ada seperti placement test. Dia bisa apa? Nah, luar biasa sih sebetulnya ketika di PGSD ini setiap tahun saya bisa menemukan teman-teman mahasiswa yang bisa main keyboard, main piano gitu ya. Kalau main gitar biasanya presentasinya lebih banyak presentasinya. Tapi kalau yang main piano bisa dapat 1, 2 setiap satu angkatan itu luar biasa sudah. Main drum 1, 2 gitu. Nah, kalau gitar biasanya 10 gitu ada gitu. Oleh karena itu
rasanya tidak mungkin kalau memaksa mereka harus memainkan instrumen seperti itu. Namun fokus kita adalah bagaimana mereka nanti mampu mengajarkan bermain instrumen ketika di sekolah dasar. Kita ikuti saja seperti yang ada di buku di sekolah dasar, itu memainkan alat musik sederhana, ritmis maupun melodis. Nah, kalau ritmis ya alat yang bunyi, apapun yang pokoknya yang bunyi secara ritmik. Lalu yang melodis biasanya memainkan recorder, seruling, dan pianika. Sebatas itu, ya seperti itu. Berarti Pak ya, berarti Pak Yo ini secara otomatis harus menguasai semua alat musik ya? Semua menguasai gitu. Ketika kuliah dulu, memang kan saya di LPTK ya, sehingga memang harus menguasai semua alat musik. Namun zaman saya kuliah dulu masih ada mayor, jadi instrumen pilihan namanya. Nah, instrumen pilihan saya pilih piano pada saat itu. Tapi alat musik tiup, gesek, semuanya belajar, perkusi belajar. Otodidak berarti? Enggak, belajar di kampus, cuman tidak didalami seperti mata kuliah pilihan. Ya. Dari semua alat musik yang pernah Pak Yo pelajari ini, apa sih yang paling susah? Kalau susah tidak ya. Rumit, menurut saya semua alat musik itu rumit ya. Semua alat musik itu rumit. Namun kita pelajari bisa. Sebetulnya kan setiap manusia itu pasti ada dibekali oleh sense of rhythm, lalu sense of melody. Jadi kepekaan dari ritmik, ketukan, terus sense of melody itu kepekaan terhadap melodi, sense of harmony. Nah, biasanya itu terlatihkan. Kalau ngomong otodidak itu kan terlatihkan, ya, secara tidak sengaja berlatih. Itu dengan pendengaran yang ada di lingkungan sehari-hari. Nah, apa yang paling awal didengarkan oleh seorang bayi itu, itu ada dua hal, melodi dan ritmik. Nah, itulah yang dibangun. Di dalam perut. Mulai di dalam perut, di dalam perut. Iya, saya pernah dengar juga katanya bisa merangsang kecerdasan ya, gitu. Pertumbuhan jaringan. Kalau penelitian ya. Iya. Tapi apakah penelitian itu yang sudah ada itu kan mendengarkan alat musik Mozart? Ya, Mozart. Apakah Mozart itu betul-betul bisa meningkatkan kecerdasan anak? Itu hasil penelitian, iya. Tapi kan kita sebagai akademisi itu juga harus memahami yang diteliti itu kan anak-anak Eropa. Ya. Apakah kalau anak-anak Jawa itu tetap mendengarkan Mozart? Nah, itu apa mungkin campur sari lebih bagus atau mungkin gamelan lebih bagus, itu yang kita belum teliti ya. Kita belum teliti. Kalau Mozart sudah diteliti, tapi dengan anak-anak sana. Nah, tapi hasilnya positif. Intinya yang penting di dalam perut mereka merespon. Baik. Berarti selain alat musik, kan tentu juga diajari nyanyi juga Pak ya? Nyanyi itu solo, lebih dulu. Nyanyi solo, nyanyi pur, dan suara. Begini. Jadi kalau vokal lebih kepada sebetulnya bagaimana mereka mampu mengendalikan, mengarahkan suara mereka. Jadi kalau di Indonesian Idol itu sering disebut pitch control itu. Jadi bagaimana mereka mampu mengarahkan, kalau tadinya menyanyi dengan semaunya sendiri, sekarang menyanyi dengan membaca notasi. Nah, dengan membaca notasi mereka harus menyanyikan sesuai notasi. Nah, itu yang harus dipelajari. Sebetulnya ke situ, bukan bernyanyinya seperti apa, bukan, tapi bagaimana dia mampu membaca notasi, akhirnya nanti mereka bisa menyanyi sesuai dengan yang dituntun notasi itu. Nah, dengan itu mereka melatih mengarahkan suaranya itu. Nah, kesulitannya di situ. Jadi mahasiswa bisa menyanyi dengan baik di kamar mandi atau di ruang tidur atau di lapangan atau apa, tapi belum tentu baik ketika membaca notasi, karena
dia sudah harus mengikuti notasi. Jadi yang diutamakan bukan bagusnya suaranya, Enggak. tapi bagaimana dia mengolah itu sesuai dengan petunjuknya yang tadi notasinya dia, Pak. Betul, karena nanti ada hubungannya dengan ketika mereka membaca lagu yang ada di buku guru dan buku siswa. Oh iya. Ya, sekarang kan banyak guru yang ketika ketemu notasi lalu dilewati lagunya, ya, karena tidak mampu membaca. Nah itu kan makanya itu yang kita latihkan supaya mereka mampu untuk membaca itu. Oh iya. Nanti mengajarnya di SD juga akan seperti itu, Pak ya? Diajari juga baca notasi itu enggak? Atau itu sebagai bekal pribadi saja supaya dia bisa membaca? Ya, di awal ketika mengajar, ketika memberi kuliah, saya selalu mengatakan bahwa tolong direkam bagaimana cara saya mengajarkan membaca notasi. Nah, sehingga nanti pengalaman itu yang mereka gunakan ketika nanti mengajar notasi di SD. Tapi sulit, memang hal itu sulit, karena kita kan mahasiswa kita kan tidak semuanya memiliki talenta musik, itu jadi masalah. Karena kan awalnya ketika mahasiswa itu masuk itu ke SD kan tidak terbayang bahwa saya nanti akan belajar senior atau musik ya. Itu kan masuk mata kuliah pilihan, Pak ya. Ya. Ketika dia terjun ke situ mendapatkan materi itu kan kalau tidak sesuai dengan bakatnya kan juga akan susah. Oleh karena itu biasanya saya minta kepada ketua jurusan Pak Mentari itu kalau saya pengen mengadakan placement test karena semester ini contohnya ini ada 147 pendaftar mata kuliah pilihan musik. Nah, tapi saya yakin dari 147 itu banyak juga yang karena temannya ikut terus dia ikut. Seperti itu. Nah, sehingga saya akan placement test. Nah, repotnya memang sekarang kita lagi pandemi, sehingga placement test yang biasanya saya langsung ketemu mereka, saya tes satu persatu seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya hanya bisa berbekal pada nilai yang pernah saya berikan ke mereka. Nah, mungkin begitu strateginya. Jadi senior ini juga merupakan satu tantangan tersendiri, Pak ya? Ya. Gini Pak ya, pernah nggak terbesit nih mengajak mahasiswa itu untuk ya membuat satu karya dengan musik itu, lagu-lagu anak-anak kah atau apakah yang untuk dipublish? Kan sekarang ini kan marak sekali lagu anak-anak, Pak ya. Dan lagu anak-anak saat ini kan mungkin kan sama zamannya Pak ya masih kecil kan berbeda kan. Lagu-lagu sekarang ini lebih dinuansai sesuatu yang kayaknya nggak bermutu gitu. Nah, pernah nggak terbesit nih kalau guru SD diajak untuk kita membuat lagu untuk anak-anak ini yang bisa mewarnai lah biar anak-anak ini dia dapat lagu yang berkualitas itu? Ya, kalau dipublish belum ya, dan itu ide menarik ya. Sekarang cara mempublish itu sangat banyak ya. Kita pilihannya sangat banyak dan sangat mudah kan begitu. Iya, betul. Nah, itu mungkin itu menjadi salah satu yang bisa saya lakukan nanti ketika ini. Selama ini kita belum mempublish, tapi kegiatan itu sudah. Jadi bagaimana mereka mampu mengganti syair menjadi teks tertentu, mungkin untuk kebutuhan membelajarkan sesuatu seperti itu. Lalu mengubah mungkin saya lebih pas mengatakan memparodikan. Ya karena kalau mengubah lebih luas dari itu. Nah, itu yang kita ajarkan. Nah, terus biasanya mereka membuat performance ya, untuk pengalaman studio yang saya bilang tadi. Itu yang kita berikan ke mereka. Tapi menarik sekali ide Pak Pandu misalnya mempublish. Mungkin semester ini kita akan publish ya. Harus lah, paling itu. Karena ada ini kita punya potensi kan istilahnya untuk bisa ke situ. Karena sangat jarang ada orang yang menciptakan lagu khusus tentang anak-anak yang bermutu. Masih didominasi luar negeri lah yang saya rasa. Kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang baru itu lebih baik lagi. Tapi gini Pak Yo, yang menjadi kekhawatiran kita nih, pengajar senior terutama musik ini kan bukan orang sembarangan yang saya tahu ya. Tidak setiap dosen ini mampu mengajarkan musik.
Kecuali kalau memang dari awal merekrut dosen seni musik. Ya. Tapi kan PGSD ini kan punya role sendiri. Dosennya dari dosen S1, S2, PGSD. Nah, berarti kan ke depan Pak Ayo ini kan harus regenerasi nih ceritanya. Ya. Nah, ada nggak kekhawatiran nanti setelah misalkan nggak tahu nih Pak Ayo sudah pensiun segala macam, senior ini bakal akan runtuh atau berganti wajah? Oh, kalau berganti itu harus. Menurut saya kalau berganti terlepas dari siapa yang ngajar ya. Itu kalau berganti itu harus, itu revitalisasi kurikulum harus selalu begitu, harus selalu luas, setiap tahun harus selalu dipertimbangkan ini mana yang sudah tidak relevan, mana yang harus diganti, kan seperti itu. Kalau regenerasi ya kita sudah kesulitan dari beberapa tahun yang lalu, kita tidak punya dosen tari. Dosen tari kita mesti import dari FBS ya, dari Fakultas Bahasa dan Seni itu. Nah, untuk kedepannya juga seperti itu. Sementara ini kalau seni rupa dan seni musik itu seluruh kelas mesti kita yang ampu. Iya. Oleh karena itu, waktu rapat yang lalu mungkin Pak Pandu juga dengar saya teriak, kenapa yang harusnya diganjil, harusnya digenap kok dikeluarkan digenap semua gitu kan. Nanti otomatis saya kerjaan saya diganjil ini banyak, sementara digenap saya nggak ngajar apa-apa kan begitu. Iya. Nah pertimbangannya kadang-kadang lupa di jurusan ini kalau musik ya bisanya saya gitu loh. Iya. Nah kalau yang mata kuliah lain ada dosen yang lain ya, sehingga bisa dipertukarkan gitu. Jadi ini Pak sekalian, Pak yang melihat tayangan kita nih. Ya. Dosen musik PGSD cuma satu nih Pak Yayan nih. Ayo yang bisa dosen PGSD tapi punya bakat istimewa yang saya bilang mungkin bukan khusus tentang musik. Nah itu akan prioritaskan. Jadi bocoran nih bagi kalau nanti kita merekrut CPNS PGSD yang punya keahlian musik mungkin akan kita prioritaskan. Kayaknya kedepannya begitu ya. Kayaknya kan gini. Ini ya setiap dosen yang punya kelebihan lah, tidak sekedar bisa ngajar tapi punya talenta yang lain tentu akan manis lah. Iya. Itu pasti menyertai siapa aja, ya kan? Guru calon guru juga begitu. Tapi gini, harapan ke depan apa sih? Senior ini mampu untuk membawa PGSD ke arah mana sih? Sebetulnya kita harapannya kan cuman kita memberi ciri yang berbeda, kita memberi ciri yang berbeda. Meskipun itu menurut saya pun masih tertatih-tatih, belum sampai ke titik yang kita tuju, tapi kita masih selalu berupaya ke sana. Ya harapan saya ya itu tadi, kita tetap memikirkan apakah senior itu tetap relevan atau memang sekarang sudah masanya sudah berubah. Seperti sekarang itu di masa pandemi ini kita begitu sadar, orang-orang yang tadinya nggak mau belajar tersadarkan bahwa memang ICT itu mereka harus kuasai gitu loh ya kan. Mereka merasa sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak apa-apa ketika tidak menguasai ICT. Nah, saya pikir ICT menjadi sesuatu yang penting diberikan menjadi penciri di PGSD juga menurut saya sekarang. Jadi musik pun bisa nih, musik berbasis ICT. Ya, kan artinya mulai geser, mulai digeser, dan kita harus terima pergeseran itu. Harus tetap luas, Setiap saat harus siap untuk revitalisasi. Memang kita nggak bisa menolak perubahan lah. Nggak bisa. Ya, itu. Baik. Pernah nggak Pak selama di dosen itu mendapat tawaran yang non itu kayak non ngajar yang berhubungan dengan musik, jadi penyanyi kan atau musisi kayak mana ditawar sama dia? Kalau kegiatan bermusik selain ngajar, saya masih jalan ya, di rumah ada studio. Artinya saya harus menjalankan passion saya. Karena bermusik ini juga sekalian passionnya Pak ya? Justru bukan bermusik tuntutan profesi, bukan ya? Bermusik itu passion saya, ngajar ini tuntutan. Ya, saya dulu berpikir kalau saya hanya ngajar,
keinginan saya untuk bermusik akan tergeser. Ya, betul. Tergeser. Sehingga bagaimana caranya? Saya mengumpulkan sedikit dari sedikit, akhirnya saya bangun studio recording di Malang yang saya gunakan untuk mengekspresikan passion saya bermusik. Jadi tetap bisa jalan. Membuat iklan, membuat misalnya Jingle lagu. di awal Primagama saya yang buat. Keren. Apa ya yang nasional Primagama, lalu ada Kecap ABC. Terus kalau saya bergesernya terus ternyata yang lebih menarik lagi membuat ilustrasi musik untuk konser balet gitu. Nah karena konser itu kan 2 jam, durasi 2 jam, saya harus membuat iringan tari untuk sekian banyak tarian, itu menantang sekali. Ya. Dan sejak kira-kira 5 tahun ini saya sudah tidak ambil pekerjaan itu lagi, terlalu berat untuk otak saya, sudah terlalu tua. Tapi memang menarik ya kalau misalkan kita itu bekerja sesuai dengan bakat kita ya. Iyalah. Jadi misalnya kalau bakat yang setahu saya orang nggak digaji pun kalau perlu rela bayar. Kalau misalkan orang yang hobi futsal misalkan nyewa tempat pusat kan bayar, tapi demi hobinya mereka rela membayar. Apalagi ini sudah menyalurkan hobinya dibayar lagi. Nah itu ada dua. Ada dua. Jadi begini, ada teman saya yang betul-betul menjadi seniman dan saya penyuka seni. Saya masih belum seniman. Kalau seniman itu zaman kuliah saya mau dibayar berapapun, kalau dia nggak senang nggak mau. Iya. Kalau saya masih ngelihat kalau duitnya menarik saya mau. Saya belum seniman. Motivasi bisa tumbuh berkembang sesuai dengan. Ya kalau dilihat di Jogja itu yang gondrong, yang hidupnya asal-asalan itu seniman memang. Seniman perupa itu. Ya seni rupa. Tolong sih, gambar wajah saya belum tentu mau dia. 1 juta enggak, 2 juta enggak mau. Sudah mau. Tapi dia nggak mau dia- pun dikejar ya. Betul. Saya gambar ya, saya lagi mood ini. pengen Dia gambar. melihat dulu namanya, ayo tak gambar baru dah gitu. Gratis. Gratis. Jadi itu Iya. mood itu ya, mungkin boleh bilang mood lah, semacam itu. Itu seniman. Jadi ada orang yang penyuka seni, penggiat seni itu yang seniman dan yang tidak seniman. Kalau seniman betul-betul seni ya, untuk seni. Dia nggak mau dibayar, meskipun harus ada punya duit, tapi dia nggak mau dikatakan aku harus dibayar berapa, nggak mau. Terus Pak Arya memilih menjadi yang bukan seniman ya. Nah, Yang dari membagikan ilmu. saya bikin jingle itu mulai kuliah. Jadi mulai kuliah saya bikin jingle. Dan, salah satu yang menurut saya membuat saya seperti itu adalah uang yang saya hasilkan dulu. Saya masih ingat, saya belikan cincin tunangan saya. Wis. Jadi cincin tunangan saya itu uang asli bikin jingle. Jadi lumayan juga ya, bisa untuk hidup juga gitu. Iya. Ya prinsipnya setiap orang yang mempunyai bakat tertentu itu ya Dimanfaatkan. pasti dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan dan harus tekuni. Tapi soalnya kan kadang ada Pak yang orang itu yang pekerjaannya itu nggak sesuai dengan passion dia, sehingga ya karena memang nasibnya dia jadi terima di situ, tapi sebenarnya dia nggak bakat di situ, sehingga pada akhirnya dia malah tertekan dengan pekerjaannya kan seperti itu. Tapi harusnya menurut saya setiap orang harus bisa ya, harus bisa begitu. Pada level awal memang begitu. Tapi pada level dia sudah stay dengan apa yang dia kerjakan, sudah settle, maka dia harusnya dia akan kembali pada passionnya. Apa dia suka berburu, apa dia suka sepeda. Berarti kan jadi sampingan kalau gitu. Bukan jadi sampingan, tapi dia bisa melakukan hal yang dia senangi dengan tetap bekerja. Lah ya kan beda. Kayak saya nih, justru PPKN, saya suka musik. Ya. Beda, nggak mungkin ketemu. Tapi nanti kalau kamu sudah jadi rektor, kamu akan berjalan untuk bersenang-senang. Loh itu maksud saya. Jadi setelah kamu settle, ya kamu sudah nyaman posisinya, maka kamu akan menyediakan segala sesuatu yang menjadi passionmu. Nah pasti begitulah. Kalau enggak konyol menurut saya. Kamu sudah punya uang ngapain? Ya kan? Yang senang bersepeda beli Brompton 30-40 juta, ya kan rela.
Oke Pak Yo, kita ya sementara itu dulu informasinya ya kawan-kawan. Oke. Ini kalau diteruskan perbagian pasti akan sangat panjang Pak Yo. Oh. Kita akan tunggu juga karya-karya juga dari TGS juga ya. Siap. Tapi tantangannya kita nanti membuat itu ya lagu buat anak sekolah dasar ya. Ya, Upload nanti di media. Ya, nanti saya dengar-dengar kan mau bikin channel YouTube untuk Oke, PGSD ya. jadi kita buatkan channel YouTube nanti jadi kita bisa berbagi lah. Jadi bukan hanya musik saja, tapi senior yang lain juga kita pasti. akan pasti dan mahasiswa juga nanti juga akan mengisi dengan begitu Ya. gitu ya. Oke. Itu dulu kita jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Assalamualaikum. Salam.